Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Siswati SPI MSI, salah satu dosen tetap pada program studi sarjana budidaya perairan Fakultas Perikanan Universitas Andi Jema. Perkenankan saya kali ini untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah hama dan penyakit ikan dengan metode DIA atau Delivery Interaction and Assessment. Video ini dibuat untuk tujuan memenuhi salah satu syarat dalam pengajuan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT dalam unsur pengajaran. Saya akan memulai menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah hama dan penyakit ikan. Mata kuliah hama dan penyakit ikan merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 5 pada program studi S1 Budidaya Perairan Fakultas Perikanan Universitas Andi Jema. Mata kuliah hama dan penyakit ikan ini memiliki 3 bobot SKS, yaitu 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum selama 1 semester ke depan. Mata kuliah hama dan penyakit ikan membahas berbagai jenis hama dan penyakit pada ikan budidaya, meliputi penyebab, gejala klinis, diagnosis, dampak terhadap budidaya, serta upaya pencegahan dan pengendaliannya. Pembelajaran mencakup hama dan penyakit ikan yang disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, dan non-infeksius. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi S1 Budidaya Perairan yang dibebankan pada mata kuliah hama dan penyakit ikan yaitu ada 3. Pertama, menguasai konsep teoritis dan praktis pengetahuan dasar-dasar budidaya perairan, teknologi budidaya, aspek biologi dan ekologi ikan, serta kesehatan ikan. Yang kedua, mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni pada bidang aquakultur dan mampu beradaptasi terhadap perkembangan aquakultur, serta mampu memanfaatkan kaidah-kaidah IPTEX dalam menyelesaikan masalah dari bidang aquakultur. Yang ketiga, mampu melakukan supervisi, monitoring, dan evaluasi di pengendalian penyakit dan pengelolaan kualitas air secara mandiri dan kelompok. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK mata kuliah ini yaitu 1. Mahasiswa mampu mengkaji ruang lingkup hama dan penyakit yang menyerang kegiatan budidaya. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan jenis-jenis penyakit yang menyerang kegiatan budidaya. Yang ketiga, mahasiswa mampu memanfaatkan IPTEX dalam kegiatan pencegahan dan pengobatan penyakit. Yang keempat, mahasiswa mampu memberikan berbagai alternatif solusi dalam permasalahan kegiatan budidaya yang berhubungan dengan penyakit. Pokok pembahasan pada mata kuliah ini yaitu 1. Pendahuluan yang meliputi ruang lingkup hama dan penyakit ikan. Kemudian yang kedua, hama pada budidaya ikan. Yang ketiga, klasifikasi penyebab penyakit pada ikan, baik itu yang disebabkan oleh penyakit infeksius maupun penyakit non-infeksius. Yang keempat, sistem imun ikan. Kelima, metode diagnosis. Keenam, biosecurity dan pencegahan penyakit. Yang ketujuh, pengendalian dan pengobatan. Dan yang kedelapan, manajemen kesehatan ikan. Sistem pembelajaran pada mata kuliah hama dan penyakit ikan dilaksanakan secara sinkronus dengan menggunakan metode pembelajaran yaitu ceramah interaktif, diskusi, studi kasus, kuis, serta penugasan. Pembelajaran mata kuliah hama dan penyakit ikan ini dilakukan selama 6 kali pertemuan, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Adapun aspek penilaian pada mata kuliah ini terdiri dari beberapa poin. Pertama, kehadiran sebanyak 10%, kemudian kuis 10%, penugasan 15%, praktikum 15%, UTS 25%, dan UAS 25%. Jadi total penilaian yaitu 100%. Berikut cuplikan proses pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkronus tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman sekalian? Sehat? Ya, alhamdulillah. Masih semangat? Ya, harus tetap semangat ya, meskipun ini sudah jam siang. Kita harus tetap semangat ya. Oke, kita bertemu kembali ya pada mata kuliah
hama dan penyakit ikan. Sudah betul ya? Ini kelasnya hama dan penyakit ikan? Ya, yang sampai itu program itu ya, maka itu salah masuk kelas. Oke, baik. Seperti biasa sebelum kita mulai perkuliahan, kita berdoa dulu ya, sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Oke, doa dimulai. Hari ini Ibu sudah share ke e-link, itu sudah bisa diakses. Jadi silakan teman-teman sekalian buka materi ini ya untuk kita hari ini, di mana kita akan membahas tentang penyakit infeksi parasit. Nah, presensi sudah selesai? Sudah. Oke. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau flashback juga dulu ya terkait dengan pembelajaran kita minggu lalu. Masih ingat? Masih ingat ya? Minggu lalu kita bahas tentang apa ya? Infeksi dan penyakit non infeksi. Oke. Faktor penyebab penyakit pada ikan budidaya itu ada dua golongan ya. Pertama disebabkan karena penyakit non infeksi dan penyakit infeksi. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang penyakit infeksi parasit. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ini adalah CPMK yang diharapkan ya dapat tercapai pada pertemuan kita kali ini. Ada 3. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan apa yang dimaksud dengan parasit dan penggolongannya. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis parasit yang menyerang ikan. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis dampak dan pencegahan infeksi parasit pada ikan. Jadi teman-teman sekalian, ini adalah sub CPMK yang diharapkan ya bisa kita dapat atau kita capai pada materi kita hari ini. Oke, selanjutnya usaha budidaya kita membutuhkan lingkungan budidaya yang sesuai ya untuk pertumbuhan. Nah, lingkungan budidaya juga ini tidak menutup kemungkinan ya bahkan menjadi lingkungan yang potensial untuk agen penyakit bisa tumbuh seperti parasit. Ya, kata parasit. Teman-teman pernah mendengar kata parasit? Pernah ya. Kata parasit ini sudah familiar ya. Yang hidup pada organisme yang dan merugikan pada organisme yang lain. Itu parasit. Ada pendapat lain? Apa ini parasit? Ya. Karena saya dengar parasit itu seperti organisme yang merugikan organisme lain. Ya, gitu ya. Jadi parasit sama jawabannya betul bahwa parasit itu adalah organisme yang hidup di dalam, pada atau bersama organisme lain yang disebut dengan inang dan dapat membahayakan inangnya. Ya, jadi parasit ini dia hidup menumpang pada organisme lain yang disebut dengan inang yang dapat merugikan atau membahayakan organisme inangnya yang dia tempati. Ya, dalam organisme hidup yang didiaminya atau inangnya ya. Nah, kemudian ciri-ciri yang kedua, organisme hidup tersebut haruslah berbeda spesiesnya dari organisme hidup yang didiaminya. Kemudian yang ketiga, organisme hidup tersebut minimal memperoleh keuntungan berupa tempat tinggal, makanan, dan dari organisme hidup yang didiaminya. Jadi kalau teman-teman menemukan atau melihat ada organisme hidup yang memiliki ciri-ciri seperti ini, itu dikategorikan sebagai parasit. Ya. Jadi parasit ini dikelompokkan. Pertama berdasarkan tempat tinggal parasit. Berdasarkan tempat tinggal parasit digolongkan menjadi 2, yaitu ektoparasit dan endoparasit. Ya. Nah, apa ektoparasit itu? Ektoparasit ini adalah parasit yang hidup di luar tubuh inangnya, menempel atau berada pada permukaan tubuh inang untuk mendapatkan makanan, biasanya dalam bentuk cairan tubuh atau jaringan permukaan. Jadi parasit ektoparasit ini dia hidupnya di bagian luar tubuh inang, ya, di bagian luar tubuh organisme lain yang dia tempati.
Itu dikategorikan sebagai ektoparasit. Kemudian yang kedua ada endoparasit. Endoparasit ini adalah parasit yang hidup di dalam tubuh inangnya. Biasanya di organ-organ internal ya, seperti pada saluran pencernaan, jaringan, darah atau organ lainnya. Nah, endoparasit ini mendapatkan nutrisi dari inangnya dan sering menyebabkan kerusakan atau penyakit ya, tergantung dari tingkat infeksi dan jenis parasitnya. Jadi berdasarkan tempat tinggalnya, parasit ini dibagi menjadi dua kelompok. Ada ektoparasit dan ada endoparasit. Ya. Nah, selanjutnya berdasarkan siklus hidupnya. Jadi parasit juga itu punya siklus hidup. Ya, sama seperti makhluk hidup lainnya ya, memiliki siklus hidup. Nah, berdasarkan siklus hidupnya, parasit ini juga dikelompokkan menjadi 3. Ya, ada namanya parasit intermediate, kemudian ada namanya parasit fakultatif dan parasit obligatorius. Nah, ini adalah parasit intermediate. Parasit intermediate adalah parasit yang memerlukan inang perantara dalam siklus hidupnya sebelum mencapai bentuk dewasa dan mampu bereproduksi. Yang kedua, parasit fakultatif. Parasit fakultatif adalah jenis parasit yang dapat hidup dan berkembang biak baik sebagai parasit maupun sebagai organisme bebas di lingkungannya. Jadi berdasarkan siklus hidupnya, parasit ini dibagi menjadi 3. Ya, ada parasit intermediate, fakultatif, dan obligatorius. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Pada saat kapan organisme tersebut dikatakan parasit fakultatif? Oke, ada yang bisa menjawab? Teman-temannya? Berdasarkan pengertian dari parasit fakultatif. Jadi parasit fakultatif ini adalah parasit yang hidup dan berkembang biak baik sebagai parasit maupun dia juga bisa hidup bebas. Nah, contohnya ini adalah parasit saprolegnia. Pernah dengar saprolegnia SP? Pernah. Atau jamur air? Kalau jamur air biasa ya, pernah dengar. Itu contoh dari parasit fakultatif. Kenapa dikatakan saprolegnia ini adalah parasit fakultatif atau jamur air? Karena si jamur air ini pada umumnya dia itu hidup bebas. Dia tidak melekat atau tidak menumpang pada inang, pada organisme lain. Dia adalah organisme pengurai, saprotrof namanya ya organisme itu. Dia bakteri organisme pengurai. Makanannya itu dari sisa-sisa bahan organik, bisa dari sisa-sisa pakan, detritus, itu makanannya jamur air ya. Akan menginfeksi semua jenis ikan air tawar dari benih hingga dewasa. Gejalanya muncul bintik-bintik putih seperti butiran garam di tubuh ikan. Kemudian ikan sering menggosokkan tubuh ke benda keras karena iritasi. Kemudian kesulitan bernapas akibat kerusakan insang. Jadi jika teman-teman menemukan ciri-ciri atau gejala seperti ini, ya itu bisa jadi disebabkan 80% jika tidak ditangani segera. Ya, si penyakit protozoa ini ya. Nah, ini adalah salah satu pencegahan untuk infeksi parasit ya. Ada 5 ya. Pertama itu kita harus manajemen kualitas air. Ini sudah pasti ya, kalau kita mau melakukan budidaya pasti manajemen kualitas air. Kemudian kita bisa melakukan sanitasi kolam atau tambak. Kita membersihkan kolam secara rutin untuk mencegah penumpukan bahan organik. Kemudian yang ketiga, keempat, kita menggunakan benih yang sehat. Nah, yang kemudian yang kelima ini kita bisa cegah dengan cara pemberian pakan yang berkualitas. Ya, di mana pemberian pakan berkualitas ini dapat meningkatkan imunitas ikan. Ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, nah ini adalah 5 langkah untuk kita melakukan pencegahan
infeksi parasit. Nah, kemudian jika kita sudah melakukan upaya pencegahan, tetapi ternyata organisme budidaya kita ternyata tetap terserang oleh parasit. Nah, ini adalah salah satu penanganannya jika biota budidaya kita terserang oleh parasit. Pertama, dapat dilakukan dengan pengobatan dengan bahan kimia. Seperti apa itu? Pertama, kita bisa menggunakan larutan formalin. Ya, larutan formalin 25 ppm atau metilen blue 1 sampai 2 ppm selama 24 jam. Nah, ini bisa diulangi selama 3 sampai 5 hari. Ya, sesuai dengan CPNK yang tadi. Pertama, pengertian parasit dan penggolongannya. Ya, sudah paham kan apa pengertian parasit dan penggolongannya tadi? Berdasarkan siklus hidup dan tempat tinggalnya. Kemudian identifikasi parasit. Kemudian cara pencegahan dan penanganannya. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, Ibu menyimpulkan bahwa kalian sudah paham semua terkait ini 3 ya. Oke? Oke. Nah, selanjutnya kita ada tugas kelompok. Nah, di sini mahasiswa melakukan kajian literatur pustaka. Bisa dari jurnal maupun dari textbook yang berkaitan dengan jenis penyakit pada ikan akibat serangan parasit ya. Ini tugas kelompok ya. Nah, terkait deskripsi daripada tugas ini Ibu sudah share di Edlink. Jadi silakan teman-teman sekalian nanti buka akunnya Edlink, lihat deskripsi tentang tugas ini ya. Kita bagi kelompok. Di sini pesertanya ada berapa? 1, 2, 3, 4 kelompok 1, 1, 2, 3, 4 kelompok 2, 1, 2, 3 ya, 3 orang ini yang kelompok 3 ya. Jadi masing-masing nanti kelompok ini, kelompok 1 membahas tentang serangan parasit golongan protozoa. Kelompok 2 membahas serangan parasit golongan cacing. Dan kelompok 3 membahas serangan penyakit akibat krustasea. Oke, jelas? Oke, kalau sudah jelas, nah batas pengumpulannya ini minggu depan ya. Nah, dikumpul minggu depan, kemudian dipresentasikan juga minggu depan terkait ini ya, tugas kelompoknya. Uraiannya Ibu sudah inilah di dalam Edlink itu. Oke, jelas ya? Oke, kalau sudah jelas, sebelum kita akhiri kita berdoa dulu. Mungkin Nabil bisa membantu kita ya untuk berdoa. Silakan Nabil. Alhamdulillah, setelah kita belajar, semoga apa yang kita pelajari kita bisa pahami dan bisa melakukan ini. Doa mulai. Oke, demikian ya pertemuan kita hari ini. Kita akan ketemu kembali minggu depan. Dan untuk mengingatkan kembali ya bahwa materi untuk minggu depan Ibu sudah share ke Edlink juga. Jadi silakan teman-teman semua akses materi tersebut ya. Oke, terima kasih. Kita akhiri pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah hama dan penyakit ikan yang saya ambil. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya di mata kuliah hama dan penyakit ikan di program studi S1 Budidaya Perairan Fakultas Perikanan Universitas Adi Kema. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.